Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Adi Channel dalam kegiatan mutolaah atau sinau Kitab Tanbihul Ghafilin. Masih dalam pembahasan bab ikhlas, Kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 13. Jadi gini ya teman-teman, mengapa sih kita ini kok dituntut untuk selalu menuntut ilmu atau sinau atau memahami tentang ayat-ayat Al-Quran dan maknanya dan hadis-hadis Rasulullah. Bahwasanya kalau dirasakan bahwa kita hidup di dunia itu seperti sekolah tanpa bangku, yang mana kita sekolah tanpa bangku ini adalah suatu khiasan. Kalau kita rasakan mulai dari bangun pagi, kita dituntut untuk kita punya kewajiban sholat subuh. Maka sholat subuh itu supaya menjadikan suatu kegiatan amal baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada di hari Yaumul Hisab. Setelah sholat subuh, kita harus melakukan suatu kegiatan ibadah kerja. Nah, ibadah kerja itu juga kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu tidak punya ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia untuk membimbing umat manusia melalui Rasulnya, maka kita itu tidak akan bisa mempunyai amal suatu ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumil hisab. Jadi itu ya teman-teman, kita ini sebenarnya seperti sekolah tanpa bangku, yang mana nilai akhirnya adalah suatu amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yaumul hisab atau di akhirat nanti. Tidak hanya sekedar kita beramal ibadah untuk keperluan dunia saja. Jadi untuk keperluan dunia juga untuk keperluan amal yang diridhoi Allah di akhirat nanti, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa saja yang melihat video ini, semoga diberi Allah kesehatan dhahiran wal batinan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedang melihat video tentang membahas tentang suatu ilmu. Dan nanti semoga diberi keturunan minas sholihin alimin wa adil khair. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang membuat tradisi kebaikan, maka baginya mendapat pahala tradisi itu dan pahala orang yang mengerjakan tradisi kebaikan itu sampai hari kiamat. Kita teruskan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah.
Dan siapa saja yang membuat tradisi kejelekan, maka baginya atau mendapat dosa tradisi itu dan pahala orang yang mengerjakan tradisi kejelekan itu sampai
berusaha melaksanakan amal baik, ibadah yang baik kepada Allah, dan ibadah amal baik itu ditiru orang lain, kita itu mendapat pahala sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah mati, pahalanya tetap mengalir menjadi pahala kebaikan. Itu teman-teman. Kita lanjutkan. Wa amma idza kana yujibuhu lamma yutla'u ala amalihi. Dan adapun apabila hal itu membuat bangga dirinya tatkala diketahui amalnya oleh orang lain, kita teruskan teman-teman. Warawa Abdullah ibn Mubarak, dan diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak an Abi Bakri bin Maryam, dari Syekh Abu Bakar bin Maryam, an Abi Habibin, dari Syekh an Dhamiran an Abi Habibin qala, dari Syekh Dhamiro, dari Syekh Abu Habib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata yarfa'una amala abdi min ibadillah. Sesungguhnya para malaikat mengangkat amal seorang hamba di antara para hamba Allah. Fayastaghfirunahu wa yuzakkuna, lalu para malaikat menganggapnya amal tersebut. Hatta yang tahu bihi ila khaitu sya'allahu ta'ala, hingga mereka sampai dengan membawa amal itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Min sultanihi, dari kekuasaannya. Fayukhillahu ilaihim, lalu Allah berfirman kepada mereka, Innakum khafadatun ala amalihi abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sesungguhnya kalian adalah pencatat atas amal hambaku, sedangkan aku adalah pengawas atas apa yang ada di dalam hatinya. Inna abdi hadza lam yukhlis li amalahu faktubuhu fi sijjina. Sesungguhnya hambaku ini tidak ikhlas kepadaku dengan amalnya itu, maka kalian catatlah amal itu di sijjin, atau nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang durhaka. Wa yas'aduna bi amali abdin, dan para malaikat naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba. Fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu, lalu mereka menganggap sedikit amal tersebut. Hatta yang tahu bi ila khaitu sya'allahu min sultani, hingga mereka sampai dengan membawa amal itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dari kekuasaannya. Wa yukhillahu ilaihim innakum hafadatan, lalu Allah berfirman kepada mereka, Innakum khafadatan ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi. Sesungguhnya kalian adalah pencatat atas amal hambaku, sedangkan aku adalah pengawas atas apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau dirangkum, Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal para hambanya. Jadi
Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal para manusia, sedangkan Allah menjadi pengawas hatinya. Kita teruskan ya teman-teman. Inna abdi hadza akhlasali amalahu faktubuhu fi illiyin. Sesungguhnya hambaku ini ikhlas kepadaku dengan amalnya itu, maka kalian catatlah amal itu di Iliyin, atau nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang berbakti. Jadi kalau dirangkum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk mencatat amal hambanya, sedangkan amal hambanya yang tidak ikhlas kepada Allah itu jadi malaikat tidak bisa mengetahui hati para manusia atau hamba Allah itu. Malaikat itu hanya mencatat amal baik dan amal buruk, sedangkan hatinya merupakan kekuasaan Allah. Kita teruskan teman-teman. Fafi hadzal khabari dalilun. Maka di dalam hadis ini terdapat petunjuk atas hal bahwa ala anna qalilal amali idza kana liwajhillahi ta'ala, bahwa amal yang sedikit apabila keadaannya atau dilakukan karena Allah, zat Allah Ta'ala, minal kathiri li ghairi wajhillahi ta'ala, itu lebih baik dibandingkan amal yang banyak yang dilakukan bukan karena zat Allah Ta'ala. Gitu ya teman-teman. Jadi amal itu walaupun sedikit, kalau karena zat Allah Ta'ala itu lebih baik daripada amal banyak tidak karena zat Allah Ta'ala. Kita teruskan. Li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala, karena bahwa amal yang sedikit apabila keadaannya atau dilakukan karena zat Allah Ta'ala, fa innallaha yudha'ifuhu bifadlihi, maka sesungguhnya Allah akan melipat gandakan amal tersebut dengan anugerahnya. Gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran aziman. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Al-Quran surat Al-An'am, Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. Wa ammal katsiru idza lam yakun liwajhillahi ta'ala, dan adapun amal yang banyak apabila keadaannya atau dilakukan tidak karena zat Allah Ta'ala, fala thawaba lahu wa ma'wahu jahannam, maka tidak ada pahala baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam.
Qala Warwiya an Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lil murai arba'u alamat, bahwasanya beliau pernah berkata, orang-orang yang riya itu memiliki 4 tanda. Yaksulu idza kana wahdahu wayang situ, ia malas apabila keadaannya sendirian. Idza kana ma'an nas, ia rajin bersemangat apabila bersama orang-orang. Wa yazidu fil amali idza ungsi, ia akan menambahkan dalam beramal apabila ia dipuji atas amalnya itu. Idza ungsi alaih wa yanqusu idza dumma bi, ia menguranginya apabila ia dicela dengannya. Waruwiya an Syakik bin Ibrahim, dan diriwayatkan dari Syekh Syakik bin Ibrahim, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Hisnu amali, salah satu asyai, benteng amal ibadah itu ada 3 perkara. Awwaluha, yang pertama, ayyara annal amala minallahi ta'ala, yaitu harus menganggap bahwa amal ibadah itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Liyaksura bihil ujb, supaya hancur sikap bangga dengan amal tersebut. Pasani, dan yang kedua, ayyuri tabihi ridhallahi, yaitu harus menghendaki dengan amal itu akan keridhaan Allah. Liyaksura bihil hawa, agar supaya hancur hawa nafsu dengannya. Wasalis, dan yang ketiga, ayyabtaghiya sawabal amali minallahi ta'ala, yaitu harus menginginkan pahala amal ibadah itu dari Allah Ta'ala. Liyaksura tama'u wariya'u, agar supaya hancur sikap rakus dan riya. Itu ya teman-teman. Wa bihadhil asya'i takhlusul a'malu, dan dengan 3 perkara ini maka dapat menjadi ikhlas amal-amal ibadahnya. Kita teruskan. Fa amma qauluhu ayyara annal amala minallahi ta'ala, maka adapun ucapan atau beliau Syekh harus menganggap bahwa amal ibadah itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, yakni maksudnya ya'lamu annallaha ta'ala, ia mengerti bahwa Allah Ta'ala huwallazi wafaqqahu, dialah zat yang telah menolongnya untuk melakukan amal itu. Huwallazi wafaqqahu lidzalikal amali, dialah zat yang telah menolongnya untuk melakukan amal itu. Li'annahu idza alima annallaha ta'ala, karena bahwasannya apabila ia telah mengerti bahwa Allah Ta'ala waladzi wafaqqahu, dialah yang zat yang telah menolongnya. Fa innahu yastaghilu bisukri, maka sesungguhnya ia akan menyibukkan diri dengan bersyukur. Wala ya'jubu bi amalihi, dan ia tidak akan berbangga diri dengan amalnya tersebut. Wa amma qauluhu yuridu bi ridwallahi ta'ala, dan adapun ucapan beliau mengendaki dengan amal itu keridhaan Allah Ta'ala, yakni
Maksudnya yang duru fi dzalikal amali fa in kanal amalu lillahi ta'ala. Ia mempertimbangkan dalam amal itu, lalu jika amal itu karena Allah Ta'ala, wa fihi ridallah wa fihi ridahu fa innahu ya'maluhu, maka sesungguhnya ia akan mengerjakan amal tersebut. Wa in alima annahu laisallahi fihi, dan jika ia mengetahui bahwa amal tersebut tidak ada ridha Allah di dalamnya, fala ya'maluhu, maka ia tidak mengerjakannya. Kaila yakuna amilan bihawa nafsi, agar supaya ia tidak menjadi orang yang mengerjakan dengan menurut hawa nafsunya. Jadi kalau diringkas hadis ini, bahwa kita beramal itu kita pertimbangkan bahwa kalau amal ibadah itu kalau karena Allah Ta'ala kita kerjakan, tapi kalau amal ibadah itu tidak karena Allah Ta'ala kita tinggalkan. Karena kalau kita beramal baik atau apa saja itu kalau tidak dari Allah Ta'ala, maka ya manusia itu yang menguasai adalah hawa nafsunya. Kita teruskan ya teman-teman. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, inna nafsa la'ammaratun, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 53. Bisu'i, yakni ta'muru bisu'i wa bihawaha, maksudnya nafsu adalah menyuruh kepada kejelekan dan kepada keinginan nafsu tersebut. Wa amma qauluhu ayyastaghiya thawabal amali minallahi ta'ala, dan apapun ucapan beliau Syekh harus menginginkan pahala amal ibadah itu dari Allah Ta'ala, yakni maksudnya ya'malu khalisan liwajhillahi ta'ala wala yubali min maqalatin nas, ia beramal dengan ikhlas karena zat Allah Ta'ala dan ia tidak peduli terhadap omongan orang-orang. Kama ruya an ba'dil hukama'i, sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang di antara orang-orang bijak, yaitu ahli fikih hikmah pada saat itu, beliau berkata, annahu qala, beliau berkata, yang bagi lil amali ayyakhudal adaba fi amalihi, sepatutnya bagi orang yang beramal itu ia belajar tata krama dalam mengerjakan amal tersebut, min ra'il ghanami, dari orang-orang yang menggembala kambing. Qila wa kaifa dzalik, bagaimana bisa begitu? Qala li anna ra'iya idza shalla, karena bahwa penggembala apabila ia sholat di dekat kambingnya, inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi sholati mahmadata ghanami, maka sesungguhnya ia tidak menuntut pujian dari kambingnya untuk sholatnya itu. Kadzalikal amila yang bagi, seperti itulah orang yang beramal, alla yubaliya min nadarin nasi ilai, sepatutnya ia tidak peduli terhadap pandangan orang-orang kepadanya. Gitu ya teman-teman.
Faya'malullahu ta'ala, maka ia selalu beramal karena Allah ta'ala. Ingdan nasi wa ingdal khalai, di dekat orang-orang dan ketika menyepi. Bimangzilatin wahidatin wala yatlubu mahmadatan nas, di dekat orang-orang dan ketika menyepi dalam derajat atau kondisi yang satu, dalam kondisi yang sama, dan ia tidak menuntut pujian dari orang-orang. Wa qala ba'dul hukama'i yahtajul amalu ilal arba'ati asya'a hatta yaslam, dan berkata salah seorang di antara orang-orang bijak atau ahli fikih hikmah, suatu amal membutuhkan kepada 4 perkara agar amal itu selamat. Awaluha, yang pertama, awaluhal ilmu qabla bad'ihi li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Yang pertama yaitu berilmu sebelum memulainya, karena bahwa amal tidak akan baik kecuali dengan berlandaskan ilmu. Fa'idha kanal amalu bi ghairi ilmin, maka apabila keadaan amal itu dengan tanpa berlandaskan ilmu, kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihu, maka apa yang dirusaknya itu lebih banyak dibandingkan apa yang diperbaikinya. Pasani, dan yang kedua yaitu an-niyatu fi mabda'ihi li'annal amala la yusluhu illa bin niyat. Yang kedua, berniat di permulaannya, karena bahwa suatu amal tidak akan layak atau sah kecuali dengan berniat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan, gitu ya teman-teman. Wassaumu wassalatu wal hajju wazakatu wasairu ta'ati la yasluhu illa bini, maka puasa, sholat, haji, zakat, dan berbagai ketaatan lainnya itu tidak akan layak atau sah kecuali dengan bukti. Fala budda minan niyati fi mabda'ihi liyasluhal amalu, maka tidak boleh tidak mesti berniat di permulaannya agar menjadi layak atau sah amal tersebut. Wasalisu sabru fi wasatihi, dan yang ketiga yaitu bersabar di pertengahannya. Fi wasatihi, yakni maksudnya yasbiru fihi hatta yu'addi ala sukuni wal tuma'nina, ia bersabar dalam mengerjakan amal tersebut hingga ia menunaikan amal tersebut dengan bersikap tenang dan tumanina. Warabi'u, dan yang keempat, al-ikhlasu inda firaghihi li'annal amala la yuqbalu bi ghairi ikhlas, bersikap ikhlas ketika ia telah menyelesaikan amal tersebut, karena suatu amal tidak akan diterima dengan tanpa keikhlasan. Kita baca saja, ini dibaca saja sudah paham. Fa idza amilta bil ikhlasi, maka apabila kamu mengerjakan amal dengan ikhlas, yataqabbalullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala
minka wa tuqbilu qulubul ibadi ilaika, akan menerima amal darimu itu dan hati para hamba Allah akan menghadap kepada dirimu. Kita teruskan. Waruwiya an Harim bin Khayyan, dan diriwayatkan dari Syekh Haram bin Khayyan annahu qala, beliau berkata, ma aqbala abadun bi qalbihi ila Allah ta'ala, tidaklah menghadap seorang hamba dengan hatinya pada Allah Ta'ala, illa aqbalallahu ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman, bi qulubi ahlil iman ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Orang-orang yang beriman kepada hamba itu hingga Allah memberi rezeki kepada hamba itu berupa cinta dari orang-orang beriman dan kasih sayang mereka.